orang-orang yang menang itu adalah orang-orang yang memiliki kekuatan. Jadi syarat mendapatkan kemenangan itu adalah kekuatan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Hadirin ikhwatul iman yang berbahagia, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita pada sore hari ini, sore yang sangat cerah. Setelah beberapa hari kita sama-sama menyaksikan Allah menurunkan hujan. Tentu ini merupakan satu kebahagiaan yang tiada tara, sebab kebahagiaan yang hakiki di sisi Allah bukan hanya kebahagiaan yang bersifat duniawi seperti yang sedang kita lihat fenomena hari ini di kota Bandung. Banyak orang-orang yang berbahagia, terkhusus bagi mereka yang menyukai sepak bola, klub kebanggaan Persib Bandung. Tapi kebahagiaan yang hakiki adalah ketika kita senantiasa mampu melangkahkan kaki, mampu menggerakkan anggota badan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah dalam kesempatan kali ini tema yang akan dibahas adalah berkaitan dengan meraih kemenangan yang hakiki. Sebab ternyata kemenangan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya di dalam adzan yang sering kita dengar setiap saat ketika muadzin mengumandangkan hayya 'alal falah, marilah kita menuju kepada kemenangan. Nah, maka kemenangan apa yang dimaksud dan bagaimana caranya kita meraih kemenangan? Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an seringkali menyebutkan bahwa ternyata orang-orang yang menang itu adalah orang-orang yang memiliki kekuatan. Jadi syarat mendapatkan kemenangan itu adalah kekuatan. Bukan dilihat dari banyak atau sedikitnya, bukan dilihat dari kaya atau miskinnya, bukan dilihat dari apakah dia keturunan keluarga yang terpandang atau tidaknya, tapi dilihat dari kekuatan. Sebab nanti dijelaskan bahwa banyak ternyata kemenangan yang diraih oleh orang-orang yang sedikit, oleh orang yang miskin, oleh orang yang berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja, tapi tidak ada kemenangan yang diraih oleh orang-orang yang lemah. Maka kemenangan itu syaratnya adalah kita memiliki kekuatan. Nah, apa kekuatan yang dimaksud? Maka insya Allah kita akan membedah bagaimana petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya di dalam hadis tentang cara kita meraih kemenangan. Ibu bapak hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tadi disebutkan bahwa kemenangan itu tidak disyaratkan dari segi kuantitas atau jumlah. Aina pertarosan bu, pami aya anu bertanding, anu seueuran ngalawan anu sakedikan, kinten-kinten nu kenging mana? Seueur kana sakedik. Seueur sausaha saloribu, salorika. Maka di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 249 Allah mengemukakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang banyak atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata kuantitas itu bukan syarat kemenangan. Kenapa? Karena begitu banyak yang sedikit berhasil mengalahkan yang banyak. Pada zaman Rasul seringkali mengadakan peperangan melawan kaum kafirin. Salah satu atau bahkan perang pertama itu adalah perang Badar. Dina perang Badar kaum muslimin kenging kata Nabi kawan tuh. Kenging. Padahal jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan musuh orang-orang kafir.
Dalam perang Badar itu kaum muslimin kurang lebih hanya 300-an orang, sementara kaum kafirin jumlahnya sampai 1000. Berarti kalau dirata-ratakan 1 melawan 3 orang, hiji ngalawan 3, kenging mana? Kenging 3 sawar logika mah. Tapi ternyata atas izin Allah yang sedikit itu bisa mengalahkan yang banyak. Dalam pertandingan sepak bola misalnya, aya hiji tim kenging kartu beureum, tah pamiri kartu beureum mah teu tiasa main deui, ngirangan pamainna teh Bu. Aya lawan mah 11 urang, ari nu di kartu beureum janten 10 urang, kan tidak otomatis kalah. Bisa jadi yang sedikit itu mengalahkan yang banyak. Maka melalui ayat ini Allah menegaskan bahwasanya kemenangan itu tidak selalu dimiliki oleh orang-orang yang banyak. Bahkan sedikit itu seringkali mendapatkan kemenangan. Ketika apa? Ketika yang sedikit ini memiliki kekuatan. Jantan sok sanaos seueur, ari lemah mah pasti kalon ngalawan anu sakedik tapi kuat gitu. Bapak nu aya di dieu aya genep jami pas satimun lawan futsal, main futsal ya. Bapak nu aya di dieu sok ayeuna tanding ngalawan pengurus pemuda Masjid Al Muhajirin anu yuswana 20 tahunan. Genap wios lah kirangan hiji para pemuda mah janten 5 urang. Kinten-kinten kenging nu mana Bu? Kenging aki-aki kenging pemuda. Pemuda nah sabab sanges ku sakedik akan abi seueurna tapi memiliki kekuatan. Terbayangkan secara fisik, secara mentalitas, secara taktik, pikiran gitu. Makanya anak muda ini disebut oleh seorang Ustadz Uli Ashari adalah pemuda itu merupakan puncak kekuatan di antara 2 kelemahan. Pemuda itu, usia muda itu adalah puncak kekuatan di antara 2 kelemahan. Apa kelemahan yang dimaksud? Pertama, kelemahan ketika masih anak-anak. Kan masih anak-anak, masih lemah. Dari fisik belum maksimal, dari pikiran belum maksimal, dari mental belum optimal. Pun kelemahan yang kedua ketika sudah tua. Sok sanaos pikiranna gagasannya tinggi, gagasannya luar biasa, tapi banyak keterbatasan. Gitu. Makanya masa muda itu adalah masa emas di mana harus dimaksimalkan untuk benar-benar beramal soleh, mencatatkan prestasi. Bahkan kalau kita lihat dalam Al-Quran, ibu bapak sekalian, ketika Allah menyebutkan kisah-kisah di dalam Al-Quran, ada kisah yang disebut dengan naba'a. Naba'a teh hartosna kisah yang besar, peristiwa yang besar, peristiwa yang agung. Contoh di Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 13, Allah mengingatkan nahnu nakusu alaika naba'ahum bil haqqi innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum hudan. Kami telah mengkisahkan kepada kalian ya, naba'a, satu peristiwa yang besar, innahum fityatun, sesungguhnya mereka itu yang menjadi pelaku utama dari peristiwa yang besar itu adalah fityah. Fityah itu adalah anak-anak muda yang kita kenal sebagai Ashabul Kahfi. Jadi Ashabul Kahfi ini bukan cerita biasa, bukan dongeng, tapi peristiwa yang besar yang dapat kita ambil banyak pelajaran daripada kisah tersebut. Siapa mereka? Innahum fityatun, anak-anak muda. Kemudian misalnya kisah yang lain disebutkan dalam Al-Quran, watsu alaika watsu alaihim naba'a Ibrahim. Jelaskanlah olehmu ya, watsu alaika naba'a Ibrahim. Naba'a lagi-lagi kisah yang besar yang ditorehkan oleh Nabi Ibrahim. Pertanyaannya, apakah Nabi Ibrahim ketika melakukan hal-hal yang besar itu dilakukan pada saat usia muda atau usia tua? Maka disebutkan dalam Quran surat Al-Anbiya, salah satu peristiwa besar yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu adalah ketika menghancurkan patung-patung sesembahan kaumnya. Maka disebutkan dalam Al-Anbiya itu, siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Qalu sami'na fatan. Nah, gitu. Mereka berkata, kami mendengar ada seorang fatan. Fatan itu artinya pemuda. Ya. Yuqalu lahu Ibrahim, yang bernama Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu ketika melakukan hal besar, menghancurkan berhala yang menjadi sesembahan, itu ternyata dilakukan pada saat beliau masih usia muda.
Bahkan kemudian kita lihat dalam sejarah, misalnya ketika Islam menaklukkan Konstantinopel, dalam sebuah hadis disebutkan kelak Islam akan menaklukkan Konstantinopel dan komandan perangnya adalah sebaik-baiknya komandan perang, pasukan yang menaklukkannya adalah sebaik-baiknya pasukan perang. Dan ternyata komandan perang umat Islam yang berhasil menaklukkan Konstantinopel itu adalah pemuda yang berusia 21 tahun yang kita kenal sebagai Muhammad Al-Fatih. Usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran, usia 15 tahun sudah menguasai 7 bahasa berbeda. 21 tahun berhasil menaklukkan Konstantinopel dan menjadi komandan perang terbaik sepanjang masa. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, bangsa Indonesia melakukan perlawanan terhadap penjajah. Muncul sebuah organisasi perlawanan pertama, yaitu Budi Utomo, yang diinisiasi oleh anak-anak muda. Tanggal 20 Mei, sabaraha dinten kapangkarnya, yang kemudian hari lahirnya Budi Utomo itu disebut atau diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Jadi bangsa Indonesia bangkit melawan para penjajah itu ternyata diinisiasi oleh anak-anak muda. Makanya dari organisasi ini kemudian muncul sebuah sumpah yang kita kenal sebagai sumpah pemuda. Pun tanpa tak aya sumpah aki-aki gitu. Kamu sumpah ini tak aya. No aya ge sumpah pemuda. Ya, bangsa Indonesia pernah mengalami masa kepemimpinan Orde Baru yang dikatakan otoriter 32 tahun. Presiden Soeharto memimpin bangsa ini dengan penuh kontroversinya. Kemudian pada tahun 98 digulingkan. Siapa yang menginisiasi perlawanan itu? Anak-anak muda, para mahasiswa, para pelajar. Ya bapak kapungkur waktu masih kena muda kan 88 mah gitu. Itu anak-anak muda. Artinya apa? Sepanjang sejarah itu yang melakukan hal-hal besar itu adalah anak-anak muda. Bahkan kalau kita melihat profil daripada 10 sahabat yang dijamin masuk surga, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, dan yang lainnya, itu ternyata kalau kita lihat usia mereka itu masih anak-anak muda. Ada 2 orang di bawah 40 tahun, 30 dugi 40, kemudian 5 orang 20 sampai 30 tahun, dan sisanya di bawah 20 tahun. Jadi jangan dibayangkan sahabat Rasulullah teh tos jengotan barodas gitunya, wisan gitu, ngarang gamis, sekarang tongkat gitu. Itu masih anak-anak muda. Nah, kenapa anak-anak muda ini berhasil melakukan hal-hal yang besar, berhasil meraih kemenangan-kemenangan yang besar? Karena tadi mereka itu memiliki kekuatan. Dan kekuatan yang dimaksud bukan hanya kekuatan fisik, tapi segi mentalitas, pikiran, keberanian, termasuk yang paling penting adalah kekuatan keimanan. Maka sekali lagi melalui Quran surat Al-Baqarah ayat 249 Allah menerangkan bahwa kemenangan itu tidak diraih dari segi kuantitas banyak atau sedikit, melainkan kualitas. Maka diurang ayat jargon keun bae saeutik ge dah hiji ge mau gitu. Hiji ge mau, eta prinsip urang mah gitu. Bahkan di dalam Quran surat At-Taubah ayat ke-25. Dalam Quran surat At-Taubah ayat ke-25 Allah berfirman, "Laqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin wa yauma hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a wa daqat 'alaikumul ardu bima rahabat summa wallaitum mudbirin." Sesungguhnya Allah telah menolong kamu wahai orang-orang mukmin di medan peperangan yang banyak, dan ingatlah perang Hunain. Kenapa Allah memerintahkan kita untuk mengingat perang Hunain? Karena pada perang Hunain itu idz a'jabatkum kasratukum, kaum muslimin ini a'jabat, takjub, merasa berbangga diri, kasratukum, karena jumlah mereka yang banyak. Nyatu ayeuna tiap perang kaum muslimin teh sakedi kalah jumlah, tapi kening wae pas perang Hunain mah jumlahna teh seueur. Nya pasti aya emutan, kamari wae saeutik meunang komo ayeuna loba kan gitu.
maka mereka kemudian menjadi congkak, menjadi sombong. Falan tughni ankum syai'a, padahal jumlah yang banyak itu tidak memberikan sedikit pun manfaat kepada kalian. Dan inilah yang kemudian kita alami hari ini. Coba kalau kita lihat di Indonesia, mayoritas penduduk itu adalah kaum muslimin. Kalau sekarang penduduk Indonesia itu 270 juta, taruh misalnya 90%-nya itu adalah beragama Islam, berarti kurang lebih 240 juta. 240 juta. Pami sadayana zakat fitrah kamari gitu, 240 juta jalmi kali sabaraha zakat fitrah? Kali 10.000 misalnya 10.000 ya. Berarti tambahan 0,4. 240 juta tambahan 0,4 berarti 2,4 triliun. Tapi 10.000 kali 40.000 kan, kali 4 berarti kurang lebih ada 10 triliun hanya dalam waktu 1 hari ketika pembagian zakat. 10 triliun tinu zakat fitrah uku, tacan tinu zakat mana, tacan tinu fidyahna, tacan tinu infakna. Wah, itu potensi ekonomi umat itu luar biasa. Singkuring tadi naros ke DKM di dia sapi tos aya 10 gitu. Nambah sabaraha setengah gitunya. Padahal kaum muslimin di dia aya sabaraha sok. Ayeuna sapi 7 orang, pami di dia aya 70 orang, kadang kau 10 sapi kan di dia. Ayeuna kalikeun misalnya masyarakat di sekitar begitu ya. Kan luar biasa potensi umat Islam itu. Tapi apa yang terjadi? Walaupun kaum muslimin jumlahnya banyak, tapi kita merasakan bahwa Islam tidak benar-benar kuat hari ini dari berbagai macam aspek. Aspek ekonomi kita kalah Pak dengan non muslim. Di orang nu paling beunghar teh disebut 9 naga pertarosan tinu 8 naga eta sabaraha naga nu agamana Islam. So, pami tepat gitunya tinu 8 teh mung hiji. Tinu itu kata aya gitu. Itu kan dari segi ekonomi, dari segi politik berapa kemenangan yang diraih oleh partai Islam yang mengatasnamakan partai Islam. Dan penguasa bukan dari partai Islam tapi partai nasionalis kan begitu, walaupun agamanya Islam. Kan ini menunjukkan bahwa Islam itu walaupun banyak hari ini tapi tidak benar-benar kuat. Dan itu pun terjadi pada saat perang Hunain. Maka Allah menyuruh kita untuk ingat-ingat perang Hunain. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kalian jumlahnya banyak tapi karena kalian sombong, kalian sudah kalah. Begitu. Maka sekali lagi bahwa kemenangan tidak ditentukan dari banyak atau sedikitnya jumlah, tapi dari segi kekuatan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk menjadi mukmin yang kuat. Dalam sebuah hadis disebutkan al-mu'minu qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'ifi. Mukmin yang kuat itu khairun, lebih baik, wa ahabbu, dan juga lebih dicintai ilallah, di sisi Allah, minal mu'minid dha'ifi, dari mukmin yang lemah. Mukmin yang lemah baik tidak? Baik. Dicintai tidak? Dicintai. Dah lemah-lemah ge mukmin gitu. Tibatan nyama lemah kafir deh gitu. Karena yang gitu teh keur mah sangsara ripuh hidupna teh geringan wae kafir deh gitu kan. Nah itu paling rugi itu. Tapi selemah-lemahnya orang beriman tetap dipandang baik dan dicintai oleh Allah. Maka disebutkan dalam lanjutan hadisnya wa fi kullin khairun, dan semuanya itu baik. Jadi baik itu mukmin yang kuat maupun mukmin yang lemah, dua-duanya baik. Tapi mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai. Artinya apa? Ada kelebihan. Contoh misalnya, mukmin yang lebih kuat dari segi fisik. Aya dua jami beriman bu, dua nana hoyong ngiring ngaos, nu hiji mah jagjag, nu hiji mah teu damang. Kira-kira mana yang lebih baik? Yang sehat kan gitu. Karena dia bisa datang ke pengajian. Bahkan tadi enjing-enjing ngiring heula jihad di piade sontena ka dieu gitu. Kawengi misalnya biasa kajian online di YouTube, cobi paminu teu damang. Teh enjing-enjing duwe kawengi teh ngajoprak we gitu. Hoyong ngaos teh tiasa. Tapi anjeunna ge sae gaduh maksud nu sae gitu. Punya niat yang bagus,
tapi tetap lebih baik mukmin yang kuat. Yang kedua, misalnya mukmin yang kuat dari segi ekonomi. Kita yakin semua yang ada di sini punya keinginan ingin kurban. Hoyong kurban, Bu? Oh, hoyong naik haji? Oh iya. Tiasa. Insya Allah sok sanaos ayeuna mah tacan mampu. Sebenarnya kenapa? Karena tadi kedah haji wae ayeuna minimal sabaraha juta ayeuna haji, Bu? 50 juta anu reguler. Itunya bahkan bisa lebih. Pami hoyong enggal haji puroda ngantosana mau 4 tahun sekitar 500 juta. Mangga eta mah gitunya. Awis mirah tuh. Saur Allah nalika orang haji pahalanya adalah surga. Nanti akan dibangunkan rumah di surga. Ayeuna pangawas bumi di dia aya 500 juta. Aya ngan 2 tumbak misalnya nya ge digang eta ge gitu. Tahu pami urang 500 juta etan diangkat dianggok angkat haji ku Allah mah dipaparin bumi di surga gitu. Jadi 500 juta kanggo haji teh mirah atau napi awis mirah eta sabab pahalana langkung agung tibatan 500 juta nu aya di dunia an pertarosanana gaduh teu urang gitu anggar we mirah mah teh gaduh ge nya gitu. Nah maka lebih baik mukmin yang kuat dari segi fisik, dari segi ekonomi pun dari hal-hal yang lainnya. Makanya kata Rasulullah, mukmin yang kuat itu lebih baik dan dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Maka dilanjutkan ihris alama yang faruka, ya, ihris hirsun, ya, rakus artinya itu. Dalam artian bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah, ma yang faruka terhadap apa-apa yang bermanfaat bagi dirimu. Maksudnya apa? Kalau kita sekarang merasa menjadi mukmin yang lemah, maka berusahalah menjadi mukmin yang kuat. Gitu. Berusahalah. Salah satunya apa? Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Jadi selain daripada kita berikhtiar, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, menikah mita gitunya. Ninggal tatangi urang, wargi urang arangkat haji gitu. Hoyong pisan abi teh nya urang usaha, nya urang ngadoa gitu. Wala tajaz, dan janganlah kalian menjadi lemah. Artinya apa? Berputus asa. Jangan berputus asa, tapi kita harus senantiasa berusaha meraih kemenangan dengan cara memperkuat diri kita. Sebab apa? Wa in asobaka syai'un fala taqul inni fa'altu kana kadza wa kadza. Dan kalau kalian ditimpa musibah, ditimpa sesuatu, jangan katakan lau seandainya aku melakukan ini dan itu. Walakin qul qadarullahi ma wa ma syaa fa'ala. Akan tetapi katakanlah ini adalah sudah ketentuan Allah dan Allah menghendaki apa yang menjadi keinginannya. Fa inna lau taqtawu amala syaitan, karena seandainya itu akan membuka amalan syaitan. Jadi kita memasrahkan diri kepada Allah, menerima takdir Allah itu setelah kita berusaha ihris, berusahalah dengan sungguh-sungguh alama yang fauka terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Baru setelah itu, kalau hasilnya tidak sesuai, kita katakan qadarullah. Sebab begini Bu Bapak sekalian, kalau kita sudah berusaha maksimal, suruh pari paus nama, tos duit ka seet dengkap teraus ya. Terus nepi ka beak dengkap gitu, orang teh usaha teh gitu. Tapi hasilnya tidak sesuai, maka kita tidak akan menyesal. Kan lau didinya teh adalah ungkapan penyesalan. Lamun sugmah baheula gitu kan. Lamun sugmah ti enjing-enjing orang usaha meureun hasilna teh bakal leuwih tibatan nu dipikenging ayeuna. Karena penyesalan itu terjadi ketika kita tidak berusaha secara maksimal. Contoh ini, ibu bapak icalan, ya, icalan teh ti siang dugi ka sonten, sabab naon enjing-enjing mah hujan hoream tiris ngagolernya di bumi, nembe keluar bumi teh ti siang. Ternyata ti siang dugi ka sonten teh keningna 1 juta, padahal biasana ngan saukur 500.000. Kan bapak teh bakal kaduhung eta teh. Lamun ti isuk-isuk mah urang teh meureun ayeuna teh meunang 2 juta 3 juta mah gitu. Buat ayeuna wae ti siang nepi ka sore meunangna 1 juta, eta teh untung, tapi kaduhung gitu. Nah, buat kaduhung sabab tidak maksimal usahanya gitu. Tapi kalau bapak ibu usaha maksimal dari pagi-pagi sampai sore,
ya sudah berusaha maksimal, sudah berdoa kepada Allah, hasilnya tidak sesuai, maka kita tidak akan menyesal. Kenapa tidak akan menyesalnya? Karena kumaha deui da tos maksimal gitu. Ya. Maka ketika hasilnya tidak maksimal, qadarullah, oh iya mah tos katang tosan Allah tuh. Jadi kenapa seseorang itu menyesal? Karena usahanya tidak maksimal. Ibu tos dandos, ya, tos gegeroh di bumi teh. Nah, sabab engke sonten hoyong ngaos ka Masjid Al Muhajirin. Wah, tos persiapan pokoknya mah bapak sami gitu. Baik teh pas ka masjid diumumkeun ku DKM teh, ibu bapak punten dinten ayana mah libur pangaosana margi ustadzna teu damang teu aya ngabadalan. Uih deui pakaka di rumah. Nah, sudah maksimal. Gitu kan? Sudah maksimal nya nak kumaha deui. Tapi beda kalau ibu misalnya ayeuna mah hoream libur heula we gitu. Baik teh pangaosana Bu nu kedahna ustad diri ieu janten Ustad Epi Effendi. Da kaduhung atuh. Itunya. Nah, maka penyesalan itu hadir ketika usahanya tidak maksimal. Maka kata Allah, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz, jangan merasa lemah. Gitu. Nah, maka kalau kita tidak ingin menyesal, maksimalkanlah agar kita menjadi mukmin yang kuat. Sebab kalau kita sudah maksimal, hasil pun tidak sesuai dengan keinginan, insya Allah tidak akan pernah mengalami penyesalan. Kemudian ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan bahwasanya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 247 bahwa kekuatan itu adalah syarat kemenangan dan kekuatan itu tidak ditentukan dari keturunan dan harta yang banyak. Tadi yang pertama, kekuatan itu tidak ditentukan dari jumlah yang banyak. Yang kedua sekarang, kekuatan itu tidak ditentukan dari keturunan dan harta yang banyak. Dalil ini menceritakan tentang seorang raja Bani Israel yang bernama Tolut. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha lakum Toluta malika. Nabi mereka mengatakan kepada mereka, siapa nabi mereka? Siapa mereka? Nabi mereka itu adalah nabinya Bani Israel dan mereka itu adalah Bani Israel. Jadi selepas wafatnya Nabi Musa dan Nabi Harun, Bani Israel itu mengalami kemunduran. Kenapa? Karena mereka saling sikut di dalam, saling meraih berebut kekuasaan. Ya. Mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Ini karakter Bani Israel. Jadi selepas Nabi Musa, Nabi Harun wafat, Bani Israel itu kemudian menjadi kaum yang lemah. Maka innallaha ba'atha lakum Toluta malika. Allah mengutus Tolut sebagai malika, sebagai raja kalian. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Maka Bani Israel menjawab, bagaimana Tolut memerintahkan kami padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya. Walam yuta sa'atan minal mal, sedangkan dia tidak diberi kekayaan yang cukup gitu. Jadi Bani Israel protes, nah hati di bangsa urang gitu. Karena setelah Nabi Musa dan Nabi Harun, raja-raja Bani Israel itu biasanya dari Bani Israel pula. Sekarang ada seorang pemuda yang bernama Tolut, seorang pengembala ya, yang bukan dari orang terpandang, keluarga ningrat. Bahkan disebutkan walam yuta sa'atan minal mal. Tolut mah tegadu artos, bukan orang yang kaya. Maka qala innallaha astafahu alaikum wa zadahum bastatan bil ilmi wal jism. Akan tetapi nabi-nabi mereka, jadi nabi di sini adalah nabi setelah Nabi Musa dan Nabi Harun. Jadi kan nabi itu ada banyak selain daripada 25 yang kita ketahui. Nah, nabi-nabi mereka mengatakan, sesungguhnya Allah telah memilih rajamu yaitu Tolut, menganugerahkan ilmu dan ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Ya, bastotan fil ilmi wal jism. Nah, ini jadi syarat kekuatan itu bukan dari harta yang banyak, bukan dari keturunan, tapi ketika seseorang memiliki kapasitas. Ya, kapasitas berupa
kekuatan fisik dan juga memiliki kekuatan ilmu begitu. Jadi yang kuat itu yang punya kekuatan fisik, dia lincah, dia bisa melakukan apapun yang menjadi gagasannya, termasuk dia memiliki ilmu yang bisa memecahkan persoalan-persoalan rakyatnya. Nah, itu yang disebut dengan pemimpin. Jadi kalau kita masih memilih pemimpin karena didasarkan orang kaya, karena keturunan yang bagus, misalnya dari keluarganya, maka dipastikan pemimpin tersebut tidak akan sesuai dengan harapan. Kecuali memang pemimpin yang berasal dari keluarga yang bagus, hartanya banyak pun memiliki fisik yang kuat dan ilmu yang luas. Jadi melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kemenangan diraih dengan kekuatan, dan kekuatan itu didapatkan dari ilmu yang luas dan kapasitas yang mumpuni. Kemudian dalam Quran surat Al-Qasas ayat ke-26, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kisah Nabi Musa. Qalat ihdahuma ya abati istahjirhu inna khairal man istahjarta al-qawiyul amin. Salah seorang dari kedua wanita itu. Siapa kedua wanita itu? Dua wanita ini adalah anaknya Nabi Su'aib. Jadi Nabi Su'aib itu hidup pada zaman Nabi Musa. Nabi Musa ketika dirawat oleh Fir'aun di istananya pernah tersandung kasus nate naon aya nu pasea, yang satu dari golongan rakyat Fir'aun, yang satu lagi dari Bani Israel. Nah, karena Nabi Musa itu adalah keturunan Bani Israel, maka Nabi Musa lebih memenangkan orang yang berasal dari kelompoknya, yaitu Bani Israel. Padahal Nabi Musa teh orang istana gitu. Sampai kemudian Nabi Musa memukul pemuda yang berasal dari kalangan rakyat Fir'aun itu sampai mati, langsung KO. Sebab Nabi Musa ini memiliki fisik yang kuat, Bu. Kenapa Nabi Musa memiliki fisik yang kuat? Sampai-sampai disepertikan dengan Umar bin Khattab. Kan Umar bin Khattab teh jawara eta teh. Di Arab teh tiap tahun aya pertandingan, mun urang mah naon, Smackdown itunya, MMA gitu. Bandung Fight Club, mun aya nama kan gitu. Jadi para petarung, para preman, Umar bin Khattab itu juara bertahan tiap tahun. Ya. Makanya ketika Umar masuk Islam itu, Islam terangkat derajatnya. Kenapa? Karena tidak ada yang berani melawan Umar. Atau Umar menepi kadawat, ya siapa yang menentang Muhammad, maka siap-siap lehernya akan aku penggal. Coba di payunan Ka'bah itu Umar bin Khattab. Makanya wajar Rasul berdoa, ya Allah, angkatlah Islam dengan masuknya dua Umar. Siapa dua Umar di sini? Pertama Umar bin Khattab, kedua Umar bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Jantan orangnya peryogi Pak, bangsa preman-preman nu siap jeung gelutna gitu. Ya. Mun aya nu ngaganggu Masjid Al-Muhajirin, kedah aya nu kitu nate gitu. Tapi kedah laras-laras beriman kawas Umar bin Khattab, ya. Nah, kenapa Rasulullah meminta kepada Allah agar diangkat Islam dengan masuknya dua Umar? Karena Islam itu akan tegak ketika umat Islamnya kuat gitu. Salah satu kekuatan itu terdapat pada diri Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab yang kuat ini disepertikan seperti Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa kuat? Nya tidak Nabi Musa mah orang istana. Jadi pami rakyat biasa bela dirina diajarkeuna biasa. Nabi Musa mah di istana mah privat gitu. Guruna langsung pendekar terbaik pada zamannya. Kenapa? Karena ini adalah putra mahkota. Orang istana menurut orang dalam lah gitunya. Kata kadang-kadang orang dalam gitu. Sebab orang dalam mah punya akses yang lebih dibandingkan dengan keumuman normatif gitu. Nah, Nabi Musa mah orang dalam, makanya ketika latihan perang langsung oleh komandan, makanannya tuh makanan bergizi. Nabi Musa mah tong disamikeun jeung rakyat di lantai. Pan urang masa di dinten teh jeung naon Bu? Yang padahal gitu. Karena istana mah mau mungkin ayah dokter khusus, ayah dokter gizi. Ini Pak Presiden makanannya harus ini gitu kan. Kadar proteinnya diukur, karbohidratnya diukur. Nabi Musa pun seperti itu. Karena orang istana.
maka wajar Nabi Musa ini secara fisik memiliki fisik yang kuat. Demikian ayat hadisnya sahih, ketika malaikat maut datang kepada Nabi Musa menyamar sebagai manusia, ditonjok ku Nabi Musa mah tos waktosna cenah jebret, sampai dalam hadis tersebut kalau tidak salah matanya itu lepas gitu. Wawartos ka Allah, ya Allah ibu mah Nabi terek nyabut cenangan sieun cenah gitu. Ya, ini Nabi Musa, maka wajar ketika tadi ada orang yang bertengkar ditonjok langsung KO gitu. Nah, karena KO Nabi Musa menjadi pelarian gitu. Diburu oleh Firaun dan tentaranya. Larilah Nabi Musa dan sampai ke satu tempat yang bernama Madian. Dan Madian ini adalah tempat tinggalnya Nabi Syuaib dan juga anak-anaknya. Nah, di antara anak Nabi Syuaib itu ada 2 orang perempuan sedang mengambil air untuk hewan ternak. Nah, cenaku istri, sabab Nabi Syuaibnya sedang sakit. Maka dibawalah ember itu oleh perempuan-perempuan anaknya Nabi Syuaib. Dak lantaran istrinya gitu. Nalika ngantri teh sok diseleh heula, sok diseleh gitu ku pamaget teh gitu kan. Langsung saja begitu kan, sampai tidak ada kesempatan ninggal aya istri karunya Nabi Musa teh. Terus di abdi cenah gitu. Tawarantunan kan Nabi Musa mah gitu. Akhirnya dibawakan air diberikan kepada anaknya Nabi Syuaib. Mereka berdua kemudian pulang ke rumah. Nabi Musa diam di bawah pohon, bingung bade ka mana deui gitu. Karena dalam masa pelarian. Maka disebutkan inna khairan man istarjata al-qawiyul amin. Kata anaknya Nabi Syuaib, "Ya bapakku, ya, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita." Pak, tuh saya tuh ayah pameget nyamah kuat amanah gitu, cocok jantan pegawai cenah gitu. Nyariosna pegawai. Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Nah, tapi Nabi Syuaib peka, ya, seorang ayah yang peka terhadap keinginan anaknya. Sok sanaos murang kali nyebatkeun Pak tuh aya padamal. Maksudnya mas sanes padamal eta teh naon calon mantu gitu. Jadi bapak kedah paham ya, kami misalnya murang kali istri, Pak ayo diabdi di kelas misalnya nalika kuliah teh, ayo nu pinter pameget Pak, tah eta teh sanes kan saukur menyanjung kode eta teh ya, si budak teh resep gitu. Maka Nabi Syuaib kemudian langsung datang kepada Nabi Musa gitu. Langsung ditotok Pak, ditaros ya, maukah engkau menikahi anakku cenah gitu. Karena Nabi Musa seorang pelarian tidak punya apa-apa ya. Kalaupun kau mau, maharnya tidak harus berupa barang, tapi maharnya boleh engkau ya, kata Nabi Syuaib itu, maharnya adalah engkau memberikan hewan ternak ya, hewan ternakku makanan ya, maksudnya mengembalakan hewan ternak selama 8 tahun. Bahkan redaksinya itu kalau engkau bisa 10 tahun itu lebih baik. Jadi nego gitu Nabi Syuaib. Nah, maka itu dalil boleh kita nego kepada calon mantu gitunya. Pada masih sabaraha sore putih gitu. Ya, kami standar masih 50 juta, tapi kami pada 100 ke mangga we itu gitu. Itu biasa gitu gitunya. Nah, dan yang kedua, ini menunjukkan bahwa mahar itu tidak harus dengan barang. Itu tidak harus dengan barang. Jadi boleh dengan jasa. Ya, seperti Abu Thalhah yang menikahi Ummu Sulaim, maharnya itu adalah dengan masuk Islam. Itu. Jadi boleh tidak dengan barang tapi dengan jasa. Jangan sumping kabumi teh pameget tegaduh nanaon. Tos Allah. Bios nikah seorang putra bapak ngan maharna ngabersihan jukut di buruan bumi. Bapak salami 10 tahun. Biasa eta teh gitu. Ya, sapertos Nabi Musa. Nukatilu ini menunjukkan bahwa mahar itu boleh dianjuk. Kan Nabi Musa ya, mengira mana tidak harus tunai begitu ya, tapi dianjuk nanti duit kada 8 tahun. Nah, karena kan nalika mahar teh misalnya nalika ijab kabul dengan mas kawin emas 10 gram dibayar nganjuk. Nah, tahu ya pas eta teh gitu. Boleh, karena Nabi Musa pun kan tidak 10 tahun dulu bekerja langsung menikah, tapi dibayar nganjuk. Ya, jadi bertahap gitu. Maka ini pun boleh, tidak harus tunai. Ari teh isin mah gitu.
gitu tah. Padahal telah izin daya tamatos jantan syariat kan akhirnya di orang masak berlaku nya sate teu asuh diomongkeun atuh nalika hajat sok eta teh nu tiap kanu hajat pasti ngomongkeun aya nu ngomongkeun tuangeun aya nu ngomongkeun satena aya nu ngomongkeun naon bunga-bungana aya nu ngomongkeun baju pangantena ngomongkeun make upna kabayang eta uleman 500 urang kabehanana ngomongkeun eta teh ya karunya nya adat nya urang wae geuningan tuang satena teu asna keur mah di alas cenah kan aya di alas geuningan urang teh nya oh iya nate geuningan ku catering nate di alas keur masak teuing cenah gitu kurang ieu nya kurang enak cenah kan sok ya mungkin eta teh gitu. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa Nabi Musa itu ya mendapatkan kemuliaan karena kekuatan dan kepercayaan. Lagi-lagi ya, bukan karena Nabi Musa kaya, terpandang, tapi karena al-amin, amanah, seringkali membantu orang lain. Nah, maka inilah kemudian yang menjadi poin-poin kekuatan yang dapat mengantarkan kita meraih kemenangan. Jadi sekali lagi, kemenangan itu tidak ditentukan oleh banyak atau sedikitnya jumlah, tidak ditentukan pula oleh keturunan, tidak ditentukan pula oleh harta yang banyak, tapi kemenangan yang ditentukan oleh kekuatan itu diraih ketika seseorang memiliki kekuatan. Kekuatan itu bisa berupa kuat imannya, kuat fisiknya, kuat ekonominya, kuat pikirannya, kuat mentalitasnya. Nah, inilah yang akan mengantarkan seseorang menuju kemenangan. Dan setiap kita harus berusaha menjadi mukmin yang kuat dengan segmen-segmen yang bisa kita upayakan. Maka mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang senantiasa menjadi kuat. Masalah agamanya kuat, masalah ilmu pengetahuan alamnya kuat, masalah duniawinya kuat. Ya, terakhir dalam Quran surat Al-Hadid ayat ke-25 ya. Dalam Al-Hadid ayat ke-25 Allah Subhanahu wa taala menerangkan laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan liyaquman nasu bil qisti wa anzalna hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u lin-nasi wa liya'lamallahu man yansuruhu wa rasuluhu bil ghaibi innallaha qawiyyun aziz. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan kami telah turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Al-Hadid atasna naon Bu? Besinya. Dalam Quran surat Al-Hadid ayat ke-25 Allah menurunkan rasul dan kitab ini dari segi agama. Tapi dalam ayat ini disebutkan wa anzalnal hadida dan kami menurunkan besi. Maksudnya apa? Allah menurunkan besi. Para ulama menyebutkan besi di sini maksudnya adalah teknologi atau ilmu pengetahuan. Nah, listrik dan kapungkur macam ayat listrik gitu. Kapungkur mah teknologi itu dilambangkan dengan besi. Begitu ya. Nah, Allah menurunkan rasul dengan kitab. Allah pun menurunkan besi yang melambangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya apa? Manusia diperintahkan untuk bisa menjadi manusia yang kuat secara ilmu pengetahuan agama, ya, ibadahnya, akidahnya, akhlaknya. Tapi manusia pun diperintahkan oleh Allah untuk kuat dari segi duniawi. Maka pamijantan pengusaha tong agok itu. Target pengusaha terkaya sekota Bandung minimal gitu. Ya, tong tameng gitu. Kalau ingin jadi artis ya seperti Irfan Hakim misalnya gitu ya, MC Islami yang bisa menguasai 7 televisi nasional, subscriber terbanyak di YouTube dan seterusnya. Nah, maka mudah-mudahan sekali lagi kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kelak nanti di akhirat kita mendapatkan kemenangan. Demikian barangkali yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon